Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhami Lela Putri dengan NIM 21051125531. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi moderator bagi kelompok 1 dalam mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi yang kami bahas, yaitu diksi. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 1, yaitu saya sendiri, Ilhami Lela Putri, Alvina Armelia, Ayu Agustina, Dina Febi Widyastuti, Liviani Sandra Dewi, dan yang terakhir, Miranda Oxkana Mariette. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Agustina, NIM 21051112532. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah hasil dari upaya memilih kata untuk mengungkapkan suatu gagasan. Diksi ini dapat diwujudkan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Bahasa yang baik dan benar dapat dicapai apabila diksi atau pilihan kata diperhatikan dengan baik dan tepat. Pemilihan kata dapat dilakukan jika tersedia sejumlah kata yang artinya hampir sama dan ada kemiripan. Pemilihan kata bukanlah sekedar kegiatan memilih kata yang tepat, tetapi juga memilih kata yang cocok. Cocok dalam hal ini berarti sesuai dengan konteks kalimat dan maknanya tidak bertentangan dengan nilai rasa masyarakat pemakainya. Untuk itu, dalam memilih kata diperlukan pertimbangan tertentu. Beberapa hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan pilihan kata. Di antaranya adalah 1. Membedakan secara cermat denotasi dan konotasi kata. Yang kedua, menghindari kata-kata ciptaan sendiri. Yang ketiga, waspada terhadap penggunaan kata orang. Yang keempat, membedakan kata-kata yang hampir bersinonim. Penulis atau penutur kata harus berhati-hati memilih kata dari sekian sinonim yang ada sehingga tidak. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Dina Febi Widyastuti dengan NIM 21051112530. Di sini saya akan melanjutkan bahasan materi kita tentang diksi. Tadi telah disampaikan oleh rekan saya bahwa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat memilih kata. Salah satu di antaranya adalah membedakan kata-kata yang hampir bersinonim. Nah, sinonim ini apa sih? Sinonim adalah kata yang berbeda namun memiliki arti atau makna yang sama. Contohnya di sini ada kata mati. Kata mati ini bersinonim dengan kata mampus, meninggal, tewas, mangkat, gugur, berpulang ke rahmatullah, dan lainnya. Nah, kata-kata yang tadi saya ucapkan itu memiliki arti atau makna yang sama. Tapi kata-kata tersebut tidak dapat bebas kita gunakan dalam setiap kalimat atau tuturan kata karena ada nilai rasa atau nuansa yang berbeda. Nah, sebagai penulis atau penutur, ada baiknya kita memperhatikan kata-kata yang bersinonim ini, apakah kata tersebut tepat digunakan dalam situasi yang akan kita sampaikan atau yang akan kita jelaskan sehingga pendengar atau pembaca dapat menerima dengan baik. Lalu di sini ada fungsi diksi dalam kalimat. Nah, diksi yang tepat ini akan menimbulkan keefektifan kalimat yang disampaikan oleh penulis atau penutur. Selain itu, diksi atau pilihan kata ini juga berfungsi untuk memudahkan pembaca atau pendengar dalam memahami dan mengerti apa yang ingin disampaikan penulis atau penutur. Lalu kata yang disampaikan akan menjadi lebih jelas sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu yang ketiga, mengantisipasi terjadinya interpretasi atau tafsiran yang berbeda antara penulis atau penutur dengan pembaca atau pendengar. Lalu, diksi yang bagus dan sesuai dapat digunakan untuk memperindah kalimat. Hal ini dalam hal menulis karya sastra. Lalu yang terakhir, untuk membuat komunikasi yang terjalin menjadi lebih efektif. Lalu untuk penggunaan atau pemakaian diksi ini ada beberapa kriteria pula yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada ketepatan. Ketepatan ini berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang dapat diterima oleh pendengar.
Lalu yang kedua ada kecermatan. Kecermatan ini berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Jadi dengan kata lain agar kata-kata yang kita gunakan ini tidak boros ya. Tidak boros karena kita hanya memilih kata-kata yang memang benar-benar kita perlukan sehingga tidak bertele-tele dan langsung ke poin inti yang akan disampaikan saja gitu. Lalu yang ketiga ada keserasian. Keserasian ini berkaitan dengan kemampuan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks. Jadi kata-kata yang telah kita pilih tadi apakah serasi ketika telah dipadupadankan menjadi sebuah kalimat atau menjadi satu kalimat sehingga akan dapat diterima oleh pembaca atau pendengar dengan baik. Nah, untuk lebih jelasnya tentang kriteria ini, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, sehingga teman-teman dapat mengerti dan lebih paham tentunya. Terima kasih. Saya Alvin Armelia dengan NIM 2105113528 akan menjelaskan tentang penggunaan makna kata bermakna denotasi dan konotasi. Sebelum itu, kira-kira apakah teman-teman tahu apa itu makna denotasi dan apa itu makna konotasi? Makna denotasi merupakan makna yang mengacu pada makna dasar dan tidak mengandung makna tambahan dan nilai rasa tertentu, seperti pada kata amplop yang bermakna pembungkus surat. Nah, sedangkan pada makna konotasi, yaitu makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan makna tambahan yang mengandung nilai rasa tertentu, seperti pada kata amplop yang bermakna uang suap. Agar kita lebih memahami apa itu makna denotasi dan konotasi, mari perhatikan contoh berikut ini. Nah, kami mengharapkan kehadiran saudara beserta istri dalam pertemuan besok. Nah, yang kedua, kalimat kedua, kami mengharapkan kehadiran saudara beserta bini dalam pertemuan besok. Dua kalimat di atas menggunakan pilihan kata yang berbeda, namun konteks kalimat mengharapkan pilihan kata yang dengan nilai rasa yang benar, sehingga pilihan kata itu lebih tepat digunakan dalam kalimat tersebut. Dan selanjutnya penggunaan kata bersinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada dasarnya mempunyai makna sama namun berlainan. Pemakaian sinonim ini bertujuan diantaranya kalimat yang dihasilkan tidak membosankan. Di samping itu, pemakaian kata bersinonim akan menghidupkan bahasa seseorang dan memperjelas pesan komunikasi karena pemakai bahasa dapat memilih bentuk kata mana yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang penggunaan kata bersinonim. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan beberapa kalimat. Yang pertama, gerombolan penjahat yang dicurigai itu sudah diketahui identitasnya. Yang kedua, rombongan guru yang akan mengikuti seminar sudah hadir. Itu merupakan kalimat yang benar dan tepat. Untuk kalimat yang salah dan kurang tepat itu ialah rombongan penjahat yang dicurigai itu sudah diketahui identitasnya. Yang keempat, gerombolan guru yang akan mengikuti seminar sudah hadir. Dua kata yang bersinonim ini, yaitu gerombolan dan rombongan, ini memiliki makna dasar yang sama. Namun, oleh pemakai bahasa, kata gerombolan ini cenderung diberi nilai rasa yang negatif. Sedangkan kata rombongan memiliki nilai rasa yang netral, bisa positif, bisa negatif, tetapi lebih mengarah ke nilai rasa yang positif. Oleh karena itulah, kalimat yang pertama dan yang kedua itu merupakan kalimat yang tepat untuk pemakaian kata gerombolan dan rombongan. Bisa kita lihat, kalimat pertama itu ialah gerombolan penjahat yang dicurigai itu sudah diketahui identitasnya. Untuk kalimat 3, rombongan penjahat yang dicurigai itu sudah diketahui identitasnya. Kita bisa melihat kalimat pertama itu lebih tepat dibanding kalimat ketiga, karena kata gerombolan itu lebih mengarah ke arah negatif, sedangkan rombongan itu lebih mengarah ke positif. Jadi lebih tepat untuk kata
gerombolan penjahat, bukan rombongan penjahat. Untuk kalimat yang kedua yaitu rombongan guru yang akan mengikuti seminar sudah hadir. Itu yang tepat. Dan untuk yang kurang tepat, gerombolan guru yang akan mengikuti seminar sudah hadir. Kenapa kata gerombolan guru itu tidak tepat? Karena gerombolan itu sudah kita ketahui itu bernilai rasa yang negatif, sedangkan kalimat tersebut bernilai yang positif. Jadi kata rombongan lebih tepat daripada kata gerombolan. Bahkan kata gerombolan ini juga merujuk pada binatang. Contohnya yaitu gerombolan babi itu merusak tanaman petani. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan kata eufemisme. Eufemisme ialah kata atau ungkapan yang dirasa lebih halus untuk menggantikan kata atau ungkapan yang dirasa kasar, vulgar, atau tidak sopan. Contohnya terdapat pada kata mati pada manusia bisa digantikan dengan kata meninggal dunia. Yang kedua, kata bodoh bisa kita gantikan dengan kata kurang pandai. Kata miskin bisa kita gantikan dengan kata kurang mampu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penggunaan kata bermakna umum dan khusus. Yang pertama, makna umum atau disebut juga makna general. Berarti makna yang masih mencakup beberapa makna lain. Yang kedua, makna khusus atau disebut juga makna spesifik, yang artinya memiliki makna yang lebih sempit dan khusus. Contohnya, kita bisa melihat kata bunga memiliki makna umum karena mengandung makna yang luas, belum ada spesifikasi jenisnya. Namun, kalau kita menyebutkan misalnya kata war atau melati, maka kata-kata tersebut termasuk kata yang bermakna khusus karena sudah mengacu kepada jenis-jenis bunga. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberi contoh kalimat. Yang pertama, mahasiswa umroh yang berprestasi cukup banyak. Yang kedua, mahasiswa umroh yang berprestasi ada 50 orang. Bisa kita lihat, pada kalimat pertama tadi masih bersifat umum, karena belum menjelaskan banyak jumlah yang sesungguhnya. Sedangkan pada kalimat kedua itu jelas bersifat khusus, karena sudah menyebutkan jumlah yang sesungguhnya. Artinya, makna yang diberikan sudah jelas. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya. Pertama-tama izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Miranda Oksana dengan NIM 21051140092. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keserasian. Keserasian berkaitan dengan menggunakan konteks pemakaian. Konteks pemakaian yang dimaksud di sini adalah berupa faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Yang pertama kita akan membahas faktor kebahasaan. Faktor kebahasaan yang perlu diperhatikan hubungannya dalam pemilihan kata antara lain adalah penggunaan kata yang sesuai dengan konteks kalimat. Dalam sebuah kalimat yang satu dengan yang lainnya harus memperlihatkan hubungan yang serasi secara sistematis. Salah satu contohnya dapat kita perhatikan pada penggunaan kata daripada dan dari. Yang kedua itu adalah penggunaan bentuk gramatikal. Istilah gramatikal tidak hanya digunakan dalam struktur kalimat, namun juga dapat digunakan dalam struktur kata. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan bentuk gramatikal suatu kata adalah kelengkapan suatu bentuk kata berdasarkan imbuhannya. Perhatikan contohnya pada kalimat berikut. Para peserta upacara sudah kumpul di lapangan. Jika digunakan di dalam komunikasi yang resmi, bentuk kata pada kalimat itu dianggap tidak gramatikal karena strukturnya tidak lengkap. Agar gramatikal, bentuk kedua tersebut dapat dilengkapi yaitu dengan menambahkan imbuhan ber sehingga menjadi kata berkumpul. Selanjutnya yang ketiga yaitu penggunaan idiom. Idiom adalah dua buah kata atau lebih yang maknanya tidak dapat dijabarkan dari makna unsur-unsur pembentuknya. Contohnya, orang tua itu membanting tulang untuk membiayai kedua anaknya. Makna gabungan kata membanting tulang pada kalimat tersebut adalah bekerja keras. Makna itu tidak dapat dijabarkan dari unsur-unsur pembentuknya, baik dari unsur membanting maupun unsur tulang. Oleh karena itu, ungkapan tersebut disebut idiom. Yang selanjutnya itu penggunaan majas. Majas adalah kiasan
atau cara melukiskan sesuatu dengan menyamakan atau membandingkan dengan sesuatu yang lain. Jenis majas yang lazim digunakan untuk memakai bahasa adalah majas perbandingan, pertentangan, sindiran, dan penegasan. Selanjutnya itu penggunaan kata lazim. Dalam hal ini yang dimaksudkan kata yang lazim adalah kata yang sudah biasa digunakan dalam komunikasi baik itu lisan maupun tulisan. Kata yang lazim juga berarti kata yang sudah dikenal atau diketahui secara umum. Contohnya, kata-kata jalan dan jaksa yang akan lazim jika dipasangkan dengan kata-kata tertentu. Misalnya, kata besar dalam bahasa Indonesia bersinonim dengan kata raya, agung, dan akbar. Sungguh pun demikian, kelaziman pemakaian kata-kata itu berbeda. Contohnya, jalan raya itu lazim digunakan. Jalan besar juga lazim digunakan, namun jalan agung tidak lazim digunakan. Contoh selanjutnya yaitu jaksa agung. Itu sangat lazim digunakan. Yang tidak lazim digunakan adalah jaksa besar. Selanjutnya ada faktor non-kebahasaan. Faktor non-kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam pemilihan kata agar serasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada situasi pembicaraan, situasi komunikasi atau situasi pembicaraan. Dalam hal ini menyangkut situasi resmi dan situasi yang tidak resmi. Hal ini berkaitan dengan bahasa baku dan bahasa yang tidak baku. Kebakuan yang dimaksudkan itu harus meliputi seluruh aspek kebahasaan yang digunakan, baik itu bentuk kata, pilihan kata, ejaan, maupun susunan kalimatnya. Yang kedua yaitu mitra bicara atau lawan bicara. Berkenaan dengan faktor non-kebahasaan yang berupa mitra bicara atau lawan bicara, hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi siapa mitra bicara, bagaimana kedudukan atau status sosial, dan seberapa dekat hubungan pembicara dan mitra bicara, akrab atau tidak akrab. Selanjutnya adalah sarana bicara. Faktor non-kebahasaan lain yang juga perlu diperhatikan adalah sarana berbahasa, yakni lisan atau tulis. Sarana lisan dan tulis tentu memiliki perbedaan sesuai dengan cirinya masing-masing. Selanjutnya adalah kelayakan geografis. Dalam kaitannya dalam pemilihan kata, yang dimaksud kelayakan geografis adalah kesesuaian antara kata-kata yang dipilih untuk digunakan dengan kelaziman penggunaan kata-kata tertentu pada suatu daerah. Dengan demikian, ketika akan menggunakan suatu kata, pemakai bahasa harus mempertimbangkan apakah kata-kata yang akan digunakan itu layak digunakan di daerah itu atau tidak. Hal itu karena di suatu daerah biasanya ada kata-kata tertentu yang dianggap tabu untuk digunakan dalam komunikasi umum. Dan yang terakhir itu adalah kelayakan temporal. Kelayakan temporal berkaitan dengan waktu pemakaian kata. Ada kata yang cocok dan tepat digunakan pada zaman dahulu, namun belum tentu kata tersebut cocok digunakan pada zaman sekarang. Demikian hasil materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi penyampaian materi yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu dosen dan juga teman-teman sekalian yang telah mengikuti dari awal sampai akhir. Saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.